baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Napas yang Tuhan masih bagi kami. Ini kami bagi kami merindukan. Roh jiwa tubuh kami merindukan. Tubuh kami merindukan. Kami merindukan Engkau. Kami menghormati. Kami mencintaimu dan tidak cintamu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam bersekutu dengan kami rindu Tuhan kehangatan kasih. Kapan kasih mendekat setiap kami. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami, membangkitkan kami menyala di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Untuk bungkus awal ini sampai selesai di dalam kuasa. Silakan Roh Kudus, Engkau mengambil lagi seluruh rangkaian kami. Pagi hari kami rindu, kami rindu nama kami bersama setiap kami di hati kami. Kami bawa kesulitan, segarkan hidup kami. Makasih memberkati setiap hamba yang melayani Engkau dengan pemurahan. Bangkitkan api dalam setiap kami, dan nyala api Roh Kudus membangkitkan kami, membakar setiap kami pagi hari. Terima kasih, puji nama. Ada kuasa-kuasa, pemerintah, pemburu, roh jahat, roh sektoria yang ingin mengganggu jalannya yang ada. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan kuasa yang kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah hadirlah Tuhan yang bagi setiap hati kami. Memenuhi ruangan ini. Segala pujian penyembahan yang kami naikkan kepada kami menjadi Tuhan yang berbangga. Puji nama Bapa. Dalam nama Yesus. Kami mulaikan ibadah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Walaupun gelap bukan berarti kita terseduh ya suasananya ya. Kasih senyum kanan kirinya. Selamat hari Sabtu. Biar gak tegar. Siap menyembah nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Satu minggu Tuhan menyertai kita ya. Terakhir kita ketemu Sabtu kemarin, sekarang ketemu lagi Sabtu. Kalau kita bisa berkumpul kembali semua karena kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyaknya Kau berbuat di dalam hidup. Katakan jalan Tuhan dan jalan mudahmu terjadi. Bapa yang paling mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Musik mengalun, kita sedikit merenungkan ya Bapak Ibu ya. Banyak yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita ya. Baik suka maupun duka, saya percaya semua yang kita di sini pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya pun merasakan banyak kalau kita mau ingat masa lalu kita nggak nyangka kita ada di titik seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin kita tidak bisa ada di titik seperti ini. Dan saya benar-benar mengajak pagi hari ini kita benar-benar menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat segalanya, buat rencananya, buat penyertaannya. Karena saya tahu, kita percaya, kita tahu sesulit apapun dalam hidup kita, Tuhan yang menyertai kita. Manusia boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti itu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya yang kau berbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku.
kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa korban ucapan syukur kami ya Allah. Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan, sujud di kaki-Mu ya Bapa. Selidiki setiap hati kami Tuhan, selidiki setiap batin kami Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mau selalu memandang kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami boleh berkenan kepada-Mu ya Bapa. Di dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar. Di dalam bayar, 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 dalam bayar. Selidiki hati kami, pujilah hati kami ya Allah. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Pujilah aku idolalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, kataku bertuju padamu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menyanyi tadi kemuliaan Tuhan. Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Berhati-hatilah pengakuan hati. Aku rindu hadirat, rindu akan hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana
Roh Kudus yang bersediakan, Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat jamahan Bapa. Tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, walau sudah dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau sudah dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau sudah dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhanlah, walau sudah dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada walau sudah dapat berharap semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap
ya Bapa. Kau sekali-sekali dalam kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada. Ya Allah, ya Bapa kami. Namun hatiku tetap memandang padamu. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan renungan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan juga sudah mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami bisa menikmati hadirat-Mu. Lalu Bapa, lihatlah semua kami yang hadir pada siang hari ini. Kami memiliki satu tujuan, yaitu datang untuk mendengarkan firman. Tetapi dari sisi lain, kami memiliki satu pandangan yang berbeda-beda tentang hidup kami. Di saat kami datang, kami memohon kuasa Roh Allah yang kudus mengurapi kami satu persatu, sehingga kami layak untuk mendengar akan firman-Mu, kami belajar tentang firman-Mu. Lalu Bapa, pagi hari ini berkati hamba-Mu yang tidak mampuan apa-apa, sehingga hamba-Mu layak berbicara tentang kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Semua yang selalu siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama saya berkata, Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Terima kasih Pak Har, Bu Ruth sudah kasih kesempatan ke saya untuk banyak sekali main di sini. Ya, suara saya sudah cukup. Mohon maaf ya, ini kayaknya lampu mati. Ternyata itu ada pemeliharaan kayaknya, pemadaman seluruhnya tadi. Kebetulan waktu kami masuk di situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kami datang pada saat ini tentunya Tuhan punya tujuan baik buat kita semua. Tidak mungkin kita datang tanpa tuntunan Roh Kudus untuk datang di tempat ini. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus yang menuntun kita semua untuk bisa belajar tentang hidup yang berkenan di bagi Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya beberapa waktu lalu saya itu baru saja menyampaikan firman Tuhan, lalu saya langsung disampaikan Ibu Ruth. Saya rasanya itu bagaimana ya, terlalu cepat, tapi saya berusaha untuk mempersiapkan diri dengan baik. Saya tetap minta Tuhan tolong saya, karena tanpa campur tangan Tuhan tidak akan mungkin bisa bikin apa-apa. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat dari 2 ayat saja. Yakobus 5 ayat 16 dan Filipi 4 ayat 6.
Yakobus 5 ayat 16b ya, kita langsung ke poinnya, dan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 sudah ketemu. Yakobus 5 ayat 16b ini sebagai dasar saja, tetapi nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan begini, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya Bu ya. Lalu Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan temanya sederhana saja. Saya berharap ini juga cukup sederhana. Doa mengubah segala sesuatu dalam hidup kami semua. Bapak Ibu, satu ketika dua orang teman akrab, mereka melakukan perjalanan dengan satu kapal. Ternyata dalam perjalanan kapal itu karam, badai, hancur, dan teman dua orang ini hidupnya berkenan bagi Tuhan. Mereka dalam kehidupan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Lalu satu ketika pada saat kapal itu karam, ternyata semuanya mati. Hari ini kita dengar banyak sekali kecelakaan. Kemarin Pak Hart dan Pak Supri waktu kembali dari Bali, saya tanya gimana Pak, Bu, Bapak, baik Pak. Tapi percaya kemarin itu baru saja kapal feri hilang, tenggelam dan mati juga banyak. Itu tepatnya subuh ya, pada saat jam 1:12 lewat. Itu semua hari ini banyak kecelakaan yang terjadi. Jadi setidak-tidaknya semua anak Tuhan mulai kembali pada dasarnya. Kita berdoa, Tuhan tuntun hidup kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan sertai hidup kita, supaya hidup kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Percuma saja kita datang ibadah tiap hari, tiap minggu, ikut FA, ikut doa puasa, ikut doa malam dan sebagainya, tapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma saja. Tuhan bilang, nyala kau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lanjut cerita tadi. Lalu mereka sampai pada satu situasi di salah satu pulau. Pulau itu sangat terpencil, akibatnya mereka dua ini, boleh saya katakan, satu nama Anton dan satu nama Budi, supaya A dan B supaya enak kita pisahkan. Lalu si Anton katakan ke Budi begini, ini pulau ini kita dua bagi dua, supaya kita mau memastikan bahwa doa siapa yang lebih kuat untuk kita bisa hidup di pulau ini. Lalu Budi setuju, oke, kita bagi. Si Anton sebelah kiri dalam satu pulau, si Budi sebelah kanan. Lalu hari pertama Anton berdoa, karena mereka bilang kita ini kan anak Tuhan, kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan, menyatakan kuasanya bagi kita. Baru 1 minggu pertama Anton berdoa, Tuhan kirimlah makanan bagi saya supaya saya bisa hidup di pulau ini dan tidak ada makanan. Dan beberapa saat kemudian Tuhan sertai dan Anton diberkati luar biasa. Budi tidak dapat apa-apa. Seminggu kemudian dia berdoa lagi, Anton berdoa, Tuhan saya ini butuh, ini langsung singkat cerita, saya butuh seorang penolong bagi saya. Seminggu kemudian ada kapal yang karam, dapatlah seorang istri yang tertampar di pinggir pantai. Dia, oh ini doa saya. Budi tetap seperti biasa. Seminggu kemudian, Tuhan saya ini ingin pulang kembali ke rumah karena saya sudah sekian lama di sini. Diam-diam suatu ketika malam kapal tiba, lalu istri dia dapat karena dapat calon istri yang terdampar itu, lalu dia berangkat dengan. Bapak Ibu, singkat cerita,
waktu dia naik di atas kapal itu, setelah dia sudah senang-senang duduk, lalu suara dari atas katakan, "Hei Anton, kenapa kau tinggalkan Budi?" Lalu Anton bilang, dia tidak pernah doa, tidak pernah diberkati. Lalu si Budi katakan, Tuhan katakan begini, "Kamu salah Anton. Justru Budilah yang berjasa buat kamu." Apa alasannya sampai si Budi bisa punya jasa buat saya, sedangkan dia doa apapun dia tidak pernah dapat apa-apa? Tuhan katakan begini, Anton, keberhasilanmu itu atas dasar doa Budi. Apa sih doa Budi itu? Dia cuma bilang begini, Tuhan bilang begini ke Anton begini. Dia katakan, dia berdoa Budi doa begini kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah Anton. Apa yang dia berdoa, dia inginkan, Tuhan berkati dia. Dia rasa menyesal. Ternyata doa seseorang tidak terbentuk dari apa yang kita dapatkan, tetapi doa orang lainlah yang menjadi berkat bagi kita. Dan pagi hari ini Anton dan Budi memiliki teman akrab, tetapi dalam hal-hal tertentu mereka berpisah dalam konteks berkat. Dan kehidupan kita terkadang berkat ini ialah yang memisah hidup kita. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa didorong oleh 3 hal penting. Kebiasaan, kepepet, dan karena kepemimpinan. Dia biasa berdoa, biasa, sehingga tidak pernah menikmati doa yang kayak apa. Dia kepepet karena memang saya sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Jadi saya mau berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi jangan salah, justru dengan kepepet itu, setiap orang tentunya akan memberikan kefokusan kepada Tuhan untuk berdoa dengan sesungguhnya, supaya hidupnya jadi baik. Tetapi ada satu poin yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu doa sebagai kepemimpinan. Di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, dan justru anak-anak saya punya si kecil juga itu sering doa buat kami berdua. Luar biasa itu, bidadari itu luar biasa. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, di dalam doa keluarga, kepemimpinan doa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan begini Bapak Ibu? Saya mau bicara tentang Keluaran 33, tentang bagaimana Musa dia menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak. Lalu dikatakan Musa itu malah Tuhan mulai marah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya bisa sedikit ambil beberapa poin sedikit di sini. Tuhan katakan begini, ayat 3. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan sudah marah. Hari ini, Bapak Ibu yang hadir di sini, kita ini dituntut menjadi barisan depan, garda paling terdepan. Untuk apa? Mendoakan sekian ratus orang yang ada di tempat ini, hampir 1000. Berdoa untuk apa? Bisa menyelamatkan. Bukan berarti mereka tidak selamat, tidak. Semua selamat. Tetapi tentunya kehidupan sekarang, sekian orang ini berada di depan untuk menyelamatkan 1000 kurang ini yang ada di tempat ini, yang tiap hari datang duduk seperti ini. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengangkat semua ini, supaya semua akan selamat. Musa dia berusaha untuk menegosiasi dengan Tuhan Allah. Kalau boleh Tuhan jangan
tinggalkan mereka. Biar dia berusaha untuk dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan sampai ada katakan begini. Karena Tuhan bilang begini, aku akan binasakan mereka daripada aku pimpin tuntun mereka, bisa aku hancurkan mereka di jalan. Saking marahnya. Tapi Tuhan Musa sebagai pemimpin, dia berusaha untuk berada di depan. Untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan umat. Di dalam keluarga kita kan di depan, kita juga harus menyelamatkan. Saya punya masalah di rumah, anak saya juga. Semua persoalan dalam keluarga itu macam-macam punya masalah. Tetapi kita berada di depan untuk bisa menyelamatkan di dalam ini. Kita yang ada di depan ini juga bisa menyelamatkan sekian orang. Untuk apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Musa, dia berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Akibatnya Tuhan mulai mengasihi. Tuhan bilang begini, jika kiranya ini Musa katakan begini, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia. Tuhan Musa mau datang untuk menyelamatkan bangsa Israel yang bandel ini, sekian banyak ini. Kalau seandainya Musa bilang tinggal saja, tapi Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya dia bilang, ingatlah bangsa ini adalah umatmu. Kita yang ada di sini juga kita mau katakan kepada Tuhan, di dalam 900 orang yang ada di dalam gereja ini juga umat ini. Lalu kita ada di depan ini untuk apa? Kita bisa berdoa buat mereka. Minggu lalu saya katakan begini, doa Bapak Ibu semua adalah orang-orang baik. Karena kenapa? Doa syafaat itu adalah mau berdoa kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Makanya saya katakan orang baik. Kalau bukan orang baik, ngapain untuk doa mereka? Tujuan saya mau doa untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita datang di tempat ini, kita mau berdoa, berarti kita termasuk orang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sampai Tuhan harus mengatakan itu kepada Musa? Dia sudah tidak suka lagi bangsa ini. Bangsa ini sudah bandel, sudah tidak perlu bisa diatur. Hancurkan kalau saya jalan dengan mereka, saya matikan mereka semua di jalan. Daripada saya matikan mereka, lebih baik saya pikir begini, kasih malaikat saja yang jalan dengan mereka. Supaya saya jalan, kalau saya jalan lama-lama saya binasakan mereka semua. Itu coba Bapak Ibu baca di Keluaran ini 33. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu terjadilah satu percakapan dengan Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan begini, aku sendiri hendak membimbing engkau. Tuhan mulai melemah Bapa di surga. Akan aku memberikan ketenteraman kepadamu. Lalu berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing aku tidak mau jalan. Artinya Musa sudah bilang begini, Tuhan sudah setuju dengan saya untuk saya bisa menyelamatkan umat ini. Kita ini semua yang ada di sini kan punya tugas ini. Bukan selain kita kehidupan keluarga kita juga kita harus selamatkan. Kita berdoa buat mereka. Tiap hari kita berdoa. Kehidupan doa orang benar dapat mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, saya dengan istri saya itu, saya sudah tidak ingat itu kapan, tapi saya ingat 20 tahun. Istri saya berdoa begini, saya ingat betul doa itu. Istri saya berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih anak perempuan saya. Walaupun kami sudah tidak bisa lagi, tapi 20 tahun kemudian Tuhan jawab sesuai dengan versi yang dia doakan. Kita lupa doa itu, sudah tidak ingat, tetapi Tuhan jawab 20 tahun kemudian. Dekat enggak? Lama, tetapi komitmen kita untuk berdoa kepada Tuhan itu merupakan bentuk dari apa yang harus kita berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan begini, dua orang benar sangat besar kuasanya. Kan begitu katanya dari Yakobus ini 16b. Artinya pada pagi siang hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat secara fokus kehidupan kepemimpinan kita di dalam keluarga, di dalam jemaat.
Kita melihat bahwa tanggung jawab kita untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan keluarga, untuk menyelamatkan jemaat yang ada. Karena kita tidak bisa lihat, Bapak Ibu percaya enggak? Tidak semua orang yang datang di ibadah juga semua orang baik. Tidak semua orang yang datang di ibadah ini juga ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bercampur baur di situ. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita yang berada di garis depan di sini adalah untuk melihat apa yang harus kita kerjakan. Tuhan tolong mereka. Seperti Musa melakukan kepada bangsa Israel. Kalau Musa bilang, masa bodoh dengan bangsa ini, saya sudah jengkel dengan mereka, kasih tinggal, matilah semua. Tuhan saya sudah marah. Lalu seandainya Tuhan marah buat jemaat Juanda, bandel semua, saya mau habiskan ini. Karena mereka tidak layak untuk saya. Mereka tidak taat. Berdatang ibadah cuma iseng-iseng saja, yang penting beribadah. Apa jawaban Bapak Ibu semua? Apa tanggung jawab Bapak Ibu? Di rumah, keluarga kita masing-masing, persoalan yang anak saya masa bodoh mau jadi apapun, tapi tanggung jawab. Saya sudah tidak bisa selesaikan dia, saya sudah tidak sanggup. Tapi bangsa Israel Musa berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa umatmu ini adalah juga umat dari Tuhan sendiri. Bangsamu ini adalah pilihanmu. Masa kamu tidak bisa menyelamatkan kata Musa? Tetapi hari ini komitmen, tanggung jawab kita melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita adalah satu konteks di mana doa itu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksudkan dengan dua orang benar? Apa yang dimaksudkan dengan hidup dua orang benar? Hidup dua orang benar adalah hidupnya benar di hadapan Tuhan. Artinya begini, saya mencoba membuat begini. Orang tersebut memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Orang tersebut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang tersebut dalam permohonan doanya dengan hati yang tulus. Apakah ada orang yang permohonan doa tidak tulus? Ada. Saya berdoa supaya besok saya diberkati dan saya tidak peduli dengan orang itu. Tuhan tidak berkenan. Tidak tulus. Saya berdoa supaya orang itu jangan, saya tidak suka lihat dia. Tapi Tuhan, kalau boleh dia jangan berkembang lagi. Itu doa tidak tulus. Itu salah satu contoh. Ini hidup. Konteks doa yang kita kembangkan adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan juga harus benar. Amin Ibu, Bapak. Hari ini Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan dua orang benar itu? Dua orang benar itu di sini bukan berarti sempurna, tetapi orang yang hidupnya sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan bergantung seluruhnya hidupnya pada kasih karunia Tuhan. Dia tidak sempurna, tetapi dia menggantungkan hidupnya karena apa? Karena kasih karunia-Nya itu yang Tuhan beri, sehingga dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan dua orang benar. Dua orang benar bukan karena kebenarannya sendiri, tetapi karena Kristuslah yang membenarkan hidupnya. Amin Ibu Bapak. Jadi bukan dua orang benar itu, bukan dia benar, tidak, tapi Kristuslah yang membenarkan. Sehingga dikatakan bahwa dua orang benar kuasanya sangat besar. Karena ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lewat satu poin lalu apa? Maksud dari dengan yakin didoakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa dengan yakin berarti percaya kepada Tuhan, mendengar tentang jawaban doa tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Keyakinan ini didasarkan pada apa? Iman kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya.
Amin. Hari ini kita harus melihat bahwa kalau doa dengan yakin itu kita harus percaya bahwa ada janji Tuhan yang ada di situ. Supaya apa? Kita bisa menikmati itu karena dasar pertimbangannya Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan doa yang sangat besar kuasanya itu? Doa ini memiliki kuasa yang besar. Ini bukan berarti berasal dari dirinya sendiri. Kadang-kadang orang berdoa begini. Saya baru berdoa orang lain, Tuhan sembuhkan dia. Oh, dia berkuasa betul. Ini kadang-kadang kan kita mulai ego. Oh, kemarin saya berdoa, dia sudah sembuh. Kemarin saya berdoa orang itu, oh, sudah luar biasa. Ini yang dimaksudkan bahwa ini bukan yang dimaksudkan itu Bapak Ibu. Doa memiliki kuasa yang besar ini bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang merespon doa kita. Waktu kita berdoa orang itu sembuh karena Tuhan respons apa yang tentang kita doakan. Tetapi pada dasarnya kita boleh mencoba untuk menjustifikasi kita diri kita sendiri. Lalu kita katakan doa saya, lalu orang itu sembuh. Benar kan? Kenyataannya begitu. Dan saya dengar para pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga bilang begitu. Paling bisa baru doa orang sembuh. Dia bangga dengan itu. Padahal dia lupa bahwa doa itu yang merespons dia punya doa adalah Tuhan untuk menjawab apa yang didoakan. Itu yang dikatakan doa yang berkuasa. Doa orang benar yang berkuasa itu berfokus pada pentingnya doa yang tulus. Benar kan? Memang benar dia tulus. Dia datang doa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan saya doakan supaya orang ini sembuh. Betul, dia tulus. Benar sekali dia tulus. Dan itu yang diharapkan. Karena kuasa doa itu dengan ketulusan itu lalu Tuhan respons. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu poin paling baik lagi, memiliki kerendahan hati dan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan bilang kuasa. Karena Tuhan respons karena ketulusan dan kerendahan hati dan iman yang begitu kuat sehingga dia bisa melakukan semua itu dengan sempurna di hadapan Tuhan. Ada hal yang kita harus memisahkan kita waktu kita khotbah. Wih, orang luar biasa, khotbahmu luar biasa. Bangga. Tapi dia lupa bahwa pada saat dia turun dari atas, Tuhanlah yang menentukan apa yang dia terjadi di depan. Justru ini yang bangga. Justru Tuhan tolong ampuni kerendahan hati menentukan apa yang harus dia komunikasikan dan merespons apa yang Tuhan beri dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, saya lewat kekuatan doa. Kekuatan doa ini Bapak Ibu memberikan satu 20 menit. Cukup ya. Ini saya ikut di sini juga Bu. Saya sering takut tentang hal ini. Kekuatan doa dapat mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Kita akan lihat sedikit dari definisinya. Doa mengubah segala sesuatu karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta semesta alam sebagai dasar dari kekuatan doa kita. Itu yang dimaksudkan kekuatan doa. Saya ulangi. Kekuatan doa adalah doa yang mengubah segala sesuatu, adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, dan ini sebagai dasar dari kekuatan doa. Ini dasarnya itu. Saya tambah sedikit lagi. Melalui doa kita dapat mengungkapkan isi hati kita, kekhawatiran kita, ucapan syukur kita, dan permohonan kita kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kadang-kadang itu kan dasar yang paling kuat. Tidak pernah kita berdoa lalu diam-diam amin. Ada dasarnya. Filipi 4 ayat 6 tadi yang kita sudah bacakan, bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu pernah, saya juga kadang-kadang tidak siap untuk mengucap syukur. Kekecewaan kadang-kadang begini. Saya berada di sini itu bukan atas kemauan saya.
tapi saya kerjakan untuk Tuhan dengan penuh hati. Besok saya diganti, puji Tuhan. Tetapi setidak-tidaknya saya harus meluruskan supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana ciri-ciri kekuatan doa dapat mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita, memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan? Poin pertama, memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Itu kekuatan doa yang dapat mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Iman dan keyakinan kadang-kadang itu tidak jauh berbeda. Kalau iman berbicara tentang dasar dari pengharapan kita, tetapi bukti yang tidak pernah kita lihat, itu iman. Tetapi kalau bicara tentang keyakinan, ini percaya pada sesuatu yang kuat dalam diri kita. Kita harus, itu keyakinan, itu sesuatu yang dikatakan begini, sesuatu yang kuat dan teguh dalam hidup kita itu, dalam diri kita itu, lalu kita harus katakan bahwa ini iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu sudah Bapak Ibu tahu. Tetapi saya mau poinnya yang katakan begini. Poin ini menjelaskan bahwa iman adalah landasan bagi harapan dan keyakinan bagi kita pada hal-hal yang belum kita wujudkan. Kalau panas saya kasih kertas dulu, saya juga panas. Saya kipas dulu ya. Bapak Ibu, hari ini ada yang datang. Aduh, kok saya datang? Kayaknya tidak tepat, lampu mati. Mulai salahkan diri sendiri. Ini gara-gara apa ya? Mulai justifikasi orang lain. Kalau boleh, kalau saya datang, tidak datang mungkin lampu mati, menyala ya. Ini manusia. Kadang-kadang pas kita datang pas lampu mati, ini gara-gara kamu. Bukan, tidak Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada maksud Tuhan. Tanda dengan panas seperti ini. Istri saya sudah ganti pakaian 2 kali. Waktu telepon ibu Ruth, lampu mati. Ganti pakaian lagi, ini panas sudah ya. Ganti lagi, karena takut sampai sini tidak ada kipas, tapi pakai kipas. Mama kipas, Ma. Bapak Ibu yang terkasih, poinnya tentang itu. Tapi saya mau tegaskan dulu dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Ayat ini menekankan begini, pentingnya iman dalam hubungan dengan Allah, dan bahwa iman adalah kunci untuk menerima upah. Itu penegasan dari ayat ini. Iman adalah kunci untuk kita bisa menerima upah yang Tuhan beri. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut. Selanjutnya, bagaimana kekuatan doa untuk mengubah hal itu? Kita mampu menyerahkan sepenuhnya beban dan tanggung jawab kita. Ini kan kekuatan doa. Kalau kita tidak menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberikan kekuatan untuk bisa mengubah segala sesuatu menjadi sempurna dalam hidup kita? Nggak bisa juga. Dikatakan begini, doa adalah tempat kita menyerahkan beban dan pergumulan kita kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 55 ayat 22 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan seterusnya. Lanjut, pengakuan dan ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Ini kalau kekuatan doa yang mengubah hidup kita. Kita harus mengakui dulu dan hidup menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Supaya apa? Di saat kita berdoa jadi. Kira-kira begitu. Lalu kita lanjut. Saya lebih semakin cepat. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini ayat Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, memiliki kuasa firman.
bagaimana kita memiliki kuasa firman. Ini Bapak Ibu, saya nggak baca dia punya kuasa firman, tapi saya mau mengambil satu kasus. Bapak Ibu tahu Hana? Hana itu berdoa dengan luar biasa kepada Tuhan. Ayat 1 Samuel 1 ayat 11 dikatakan ini. Kemudian bernasarlah ia Hana ini, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi berikanlah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidup, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini doa memiliki kuasa firman. Dia menyatakan kepada Tuhan, dan Tuhan kasih. Ada juga yang lain, tapi kita tinggalkan yang lain. Ada juga Daniel, ada juga Elisa dan Elia, banyak juga. Lalu yang terakhir, bagaimana kekuatan doa itu mengubah segala sesuatu, memiliki satu poin penting, yaitu berdoa dengan tekun dan konsisten. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasusnya gampang. Bapak Ibu pernah dengar di Lukas 18 tentang kasus janda yang dia minta hakim untuk bela dia. Dia tiap hari datang ke hakim, hakim bilang, orang ini kalau saya tidak bela dia, besok-besok dia merepotkan saya. Karena dia tidak jemu-jemu untuk datang. Dia konsisten, tidak berubah. Justru kita ini kan kalau sudah dosa, sudah cukup, sudah jadi-jadi, selesai, berhenti. Bukan seperti contoh istri saya tadi yang 20 tahun berdoa, lalu 20 tahun Tuhan jawab, lalu sudah tidak berdoa. Tidak, doa itu sudah berdoa, tetapi 20 tahun baru Tuhan jawab. Artinya bukan berarti tidak berdoa. Ya sudahlah, berarti sudah tidak mungkin lagi kan? Bukan berarti tidak ada kan yang konsisten, bukan soal itu. Tetapi konsistensi lain tetap dijalani. Inilah bentuk dari kasus-kasus ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya punya beberapa kesimpulan, sudah sedikit cukup. Doa merupakan nafas hidup orang percaya dan senjata rohani yang sangat efektif untuk mengalahkan, bahkan menghancurkan iblis sekalipun. Kuasa iblis dia bisa hancurkan. Doa dapat membawa perubahan dalam hidup Bapak Ibu, baik secara rohani maupun secara jasmani. Doa dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah dan tantangan hidup. Doa dapat membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Doa bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Doa sanggup mengalahkan segala musuh-musuh di dalam roh, yaitu iblis beserta masalah-masalahnya dan antek-anteknya dalam Efesus itu. Lalu yang terakhir, ingat ini catatan saya, jangan meremehkan kekuatan doa yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Doa dapat mengubah segala sesuatu, sungguh teramat dahsyat, bahkan melebihi kekuatan senjata apapun yang ada di dunia ini, yang tidak dapat menghancurkan roh kegelapan di dunia. Kekuatan apapun tidak bisa. Tetapi kalau kekuatan doa, dia akan menghancurkan apa saja. Segala kuasa yang ada di dalam dunia ini pun akan tunduk di bawah kakinya. Tetapi yang penting, kekuatan doa itu dapat mengubah segala sesuatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu punya kelemahan dan kekurangan, tapi Roh Kudus sudah memberikan terjemahan yang terbaik. Lalu Bapa, ampuni, sucikan, kuduskan kami, biar kami tetap layak untuk melakukan kehendak-Mu. Kami memiliki kekuatan doa untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kami. Tetapi poin-poin yang penting yang kita harus kerjakan, yaitu memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, untuk dapat mengubah segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati bersama saya berkata, amin.
Berarti dengan firman Tuhan, saudara kita, terima kasih Pak Beni dan firman-Nya sungguh menguatkan bagi kami beberapa aktivitas awal tempat ini. Sebelum kita bersyafaat untuk gereja, negara, bangsa, dan jemaat-jemaat di tempat ini, kita pujikan. Kita minta sama Tuhan supaya bejana hati kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Siap dibentuk dengan hidup kita berapa kuasa Roh-Mu kita harui selalu dengan Allah dalam rumah-Mu kita tanpa Roh-Mu di dalam kami, tanpa Roh Kudus, kami tidak bisa memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tanpa Roh-Mu, kami tidak bisa berdoa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyafaat bersama. Urapi setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Singkapkan semuanya Tuhan, agar kami bisa berdoa Tuhan. Karena dua orang berkumpul, Tuhan hadir, dan doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, tidak ada doa yang sia-sia di tempat ini. Semua doa akan digenapi oleh Tuhan. Mari kita pujikan lebih lagi. Siap dibentuk kita dengan berapa kuasa Roh-Mu kita harui selalu dengan Allah dalam
kan kita mau apa ya, kita mau buat fellowship kekompakan di dalam tim doa ya. Nah, Bapak Ibu yang tergabung di dalam tim ini, kita berharap itu betul-betul apa ya, punya hati ya, punya hati untuk terpanggil di dalam tim ini ya, di dalam pelayanan ini, karena pelayanan kita seperti tadi dikatakan Bu Ling ya, pelayanan kita ini bukan tampil di depan, kita nggak meeting ya, kita pelayanan di dalam silent atau di dalam senyap ya, kita di belakang ya, jadi kita nggak dilihat orang, kita nangis di hadapan Tuhan, nggak ada yang lihat, hanya Tuhan ya. Saya kira kita semua mengerti itu, dan seperti yang disampaikan Bu Ning tadi, mungkin kita nantinya ini kita nggak apa ya, ibu-ibu harus apa menentukan sekian, tapi kalau siapa yang mau menabur, kita menerima ya. Gereja ini membutuhkan tim doa yang solid ya. Semua pelayanan di sini, di gereja ini ya, dan di apa, di sektor, di wilayah, di FA itu butuh doa ya. Itu tugas kita. Jadi ibu-ibu, bapak ibu, saya berharap bukan pada saat kita di gereja toh ya, kita berdoa untuk apa, pokok-pokok doa itu, pokok doa itu kan hanya garis besar ya, tapi kalau mau lebih detail itu di rumah ya. Jadi saya berharap sih kalau kertas-kertas yang saya buat itu jangan dibuang, dibawa pulang ke rumah, sehingga di rumah kita berdoa lebih detail ya. Mungkin ada pokok doa satu, mungkin karena waktu kita di sini kan terbatas ya, jadi di rumah itu kita bisa berdoa ya, lebih banyak waktunya ya. Mungkin itu saja yang dari saya.
mohon nanti kasih masukan ya, karena kita nanti juga di sana nanti kita akan evaluasi ya pelayanan di tim doa kita ini. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan untuk kedepannya supaya doa bersama ini lebih kedepannya lebih baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Beni? Tidak, Pak Beni. Beni. Ya, baik Bapak Ibu, kita sama-sama bagi berdiri, kita nyanyikan satu pujian hatiku penuh nyanyian. Ya. Kita bersuka-cita di dalam penutup. Ya, saya tadi diinfo katanya ada yang lahir gitu ya. Ya, kita sekalian nyanyi ulang tahun. Nanti Pak Suharyanto minta doakan sekalian. Nggak tahu tadi siapa ya, kalau nggak salah Pak Peter gitu ya, sama Pak Daniel. Iya, yang ulang tahun. Siapa lagi Burut? Ya, kita nyanyikan satu lagu. Sebelumnya kita menyanyikan lagu. Kita semua tim mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Peter dan Pak Didi yang hari ini. Mungkin nanti Pak Beni yang berdoa ya. Oh iya. Dan Pak Kanda ulang tahun nanti Pak Hari yang tutup. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan di mana di dalamku, di dalamku, di dalamku.
Pegang bunganya berdua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan tangan kita untuk memberkati Bapak Ibu dengan Pak Didi. Bapa di dalam surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu untuk Pak Peter dengan Pak Didi yang Tuhan berikan setahun usia. Kami percaya bahwa apapun yang sedang Tuhan kerjakan buat kedua hamba-Mu ini Tuhan, pasti yang terbaik dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak, apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Dan hal yang terpenting yang mereka lakukan yaitu melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka setiap langkah dan tindakan mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati dengan sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setahun usia yang Tuhan anugerahkan ini. Kami hamba-hamba-Mu yang hadir di sini juga mengucap syukur untuk ini. Kami percaya bahwa di saat Tuhan memberikan kasih karunia ulang tahun yang luar biasa hari ini, itu merupakan hal yang terbaik yang mereka dapatkan pada waktu yang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya memberkati kedua hamba ini berkata amin. Ditutup dulu ya, kita bisa Balitar ya. Kembali kami datang di hadapan Tuhan dengan membawa duka harum ucapan rasa syukur terima kasih kami yang tidak diri. Kami yakin bahwa setiap kami boleh aja sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dan anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena berkat firman Tuhan yang pada siang hari ini sudah kami terima, sudah kami renungkan bersama-sama, agar supaya setiap kami memiliki api doa yang selalu menyala, karena dengan api doa itu kami selalu bisa berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Doa syafaat bangsa negara, gereja, dan doa pribadi. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami percaya doa-doa yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa pribadi, doa ulang tahun yang baru saja kami aturkan di hadapan Tuhan, serta berdoa untuk bangsa, negara, dan gereja yang kami kasihi, utamanya gereja Tuhan Indonesia. Semuanya itu Tuhan sudah tampung di dalam kehidupan, dan pada saat ini juga kami sudah menerima jawaban doa itu dari Tuhan. Kami percaya waktu yang Tuhan sudah berikan adalah waktu yang terindah buat setiap kami. Bapa di surga, di tempat ini juga, pada siang hari ini juga, sudah tersedia makanan minuman yang sudah disediakan oleh tangan-tangan yang memberkati makanan minuman. Kami percaya Tuhan, sebelum kami makan bersama-sama, sucikan, kuduskan makanan itu, supaya kami dapat minum dan makannya dengan baik, dan itu menjadi kekuatan bagi tubuh fisik kami. Pada hamba-hamba Tuhan yang sudah menyiapkan hidangan itu, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka yang memberkati, dan kepada setiap kami juga Tuhan memberkati. Nah, lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Angkat kedua tangan saudara untuk mendoakan. Uralama kata pakai sikiara lama kata pakai sikiara lama. Sikiara lama kata pakai sikiara lama kata pakai sikiara.
Bapa di dalam kerajaan itu, dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat katakan bersama-sama. Amin.